Baik, selamat siang Pak Mudraka. Selamat siang. Ya, hari ini kayaknya Pak Mudraka sedang akan melakukan pembelajaran ya. Ya. Baik, nah Pak Mudraka, kali ini kan kami sebagai observasinya. Ya. Jadi kita hari ini akan melakukan wawancara percakapan sedikit tentang pra-observasi kelas. Ya. Nah, di sini Pak Mudraka, apa nih tujuan pembelajaran yang akan Pak Mudraka sampaikan nanti ketika masuk kelas? Oke. Sesuai dengan materinya perencanaan bisnis kan, proses dan perencanaan bisnis. Tujuan pembelajaran yang akan kita sampaikan bahwa setelah anak mempelajari proses bisnis ini, nanti dia akan mampu mengaplikasikannya di dunia nyata. Katakanlah misalkan karena ini proses bisnis di bidang TKJ, apa saja usaha yang akan dilaksanakan di luar yang berhubungan dengan bidang TKJ, nanti anak mampu mengaplikasikan itu di luar. Jadi itu nanti tujuannya. Baik, nah kemudian nih area pengembangan yang hendak dicapai nih Pak Mun. Area pengembangan setelah anak ini ceritanya mungkin saya dari awal dulu ya. Kita dari awal. Pertama anak tuh disuruh mencari bisnis 10 bisnis di bidang TKJ. Setelah dapat 10 bisnis tadi akan kita kerucutkan menjadi 5 bisnis. Anak dibagi menjadi kelompok 5 orang. Per satu kelompok. Setelah dapat masing-masing 5 bisnis, anak itu akan disuruh survei dulu keluar. Disuruh survei keluar ke tempat usaha, ke tempat bisnis. Nanti mereka akan mencatat data. Misalkan untuk membuka usaha ini berapa butuh modal. Untuk membuka usaha ini berapa butuh modal. Nanti anak mencatatkan itu sendiri. Setelah dapat masing-masing datanya, dari 5 usaha tadi, anak akan mengerucutkan menjadi satu usaha. 5 orang tadi punya satu usaha yang dikembangkan. Satu kelompok punya satu usaha. Dan itu sebelum mereka aplikasikan tampil dulu di kelas. Presentasikan, ini usaha kami, ini tujuannya, ini rentetannya sampai ke rincian biaya usaha itu berapa yang akan dicapai. Ini akan ditampilkan sama anak dulu. Kemudian pengembangan ke depan juga usaha yang dipilih anak satu tadi juga akan kita kembangkan menjadi usaha online. Tidak hanya di buka toko seperti biasa gitu. Nanti akan dikembangkan masuk ke materinya tuh pengembangan teknologi. Jadi misalkan mereka buka usaha fotokopi, buka usaha penjualan komputer. Penjualan komputernya tidak hanya di tempat kita saja. Nanti penjualan komputernya bisa melalui media sosial atau akun lain. Anak juga akan diajarkan membuat akun untuk penjualan. Sampai materinya ke situ. Oke, itu. Nah, kamu dalam pembelajaran yang apa nih strategi yang dipersiapkan untuk mereka bisa sampai ke sana? Strateginya pertama kami sampaikan ke anak untuk mencari, misalkan contoh di proposal usaha ya. Sebelum mencari proposal usaha sudah kita tunjukkan begini cara, misalkan usahanya tuh di bidang komputer, jual beli komputer. Kita tunjukkan cara-cara mencarinya, editingnya sampai proposalnya jadi. Kemudian contohnya di laporan RKA misalkan keuangan tadi, nah, kita buatkan dulu anak itu ini cara membuat RKA-nya. Kita sampaikan dulu, nanti baru anak buat sendiri. Jadi apa yang akan dicari anak itu kita sampaikan dulu dan kita praktekkan dulu di depan. Baru minggu besoknya anak mencari sendiri. Itu mungkin strateginya. Oke, baik itu saja Pak Mut. Selamat untuk pembelajaran nanti. Terima kasih. Sekian dulu Pak Mut untuk observasi kelasnya. Ada penjual di media sosial, di online, ada pembeli. Interaksinya tuh disebut apa? Coba, ayo silakan. E-commerce atau istilah lainnya dari e-commerce apa? Ya, marketplace. Jadi ada e-commerce, ada marketplace, semuanya benar. Selamat pagi Pak Mut. Pagi dari. Ini kami minta waktunya Pak Mut. Nah, hari ini kita akan melaksanakan namanya wawancara lagi, percakapan lagi tentang pasca di mana Pak Mut telah melakukan proses pembelajaran. Nah, ini Pak Mut, saya lihat Pak Mut Bapak sudah melakukan proses pembelajaran yang saya lihat kemarin, gitu, dengan anak-anak yang
pembelajaran yang dilakukan. Nah, menurut Pak Udeka, apakah proses pembelajaran yang sudah dilakukan itu sudah sesuai keinginan Pak Udeka nggak? Gitu ya. Oke. Kalau dari pembelajaran malam untuk sesuai dengan keinginan kita, kan ada berapa kelompok yang sudah maju. Iya. Ada beberapa kelompoknya itu memang sudah bagus, sudah sesuai dengan tampilannya, sudah menghampir tujuan pembelajaran yang dicapai. Cuma ada beberapa kelompoknya lagi itu masih perlu perbaikan. Nah, perbaikan ini kita kasih waktu 1 minggu untuk perbaiki mana yang kurang tadi, sekalian dengan masukan-masukan dari kawan-kawan. Ada yang sudah tercapai sesuai keinginan, masih ada beberapa kelompok yang perlu perbaikan. Itu dari pembelajaran semalam. Dari keinginan dari Pak Udeka tadi, kayaknya ada yang tercapai nih gitu kan, sebelumnya. Dari tujuan pembelajaran nih, dari modul yang sudah disusun gitu kan, apakah sudah sesuai nih Pak Mod, sesuai dengan capaian pembelajaran yang telah Pak susun? Oke. Dari modul sudah kita susun mengenai perencanaan bisnis di bidang PKJ ya. Yeah. Tercapai atau belumnya karena pertemuannya itu masih ada lanjutan. Jadi kalau dihitung presentasi mungkin dari pertemuan semalam itu sudah 70% tercapai. Akan ada pertemuan selanjutnya yang akan mengarah ke praktek bisnis, menghitung keuangan dan juga praktek langsung dari satu bisnis yang mereka pilih. Setelah mungkin sampai ke praktek satu bisnis yang mereka pilih, mungkinlah baru ke semua potensinya tercapai. Gitu. Berarti 70% udah tercapai. 70%. Tinggal 30% lagi menunggu untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Iya. Nah, kemudian dari tujuan tadi sudah tercapai, kemudian nih apa nih rencana tindak lanjut Pak Mut untuk bagaimana proses pembelajaran dan siswanya itu sudah sampai nih kepada tujuan pembelajaran yang udah Pak Mut rancang ke dalam modul. Dalam arti kata memiliki bisnis gitu loh, anak-anak memiliki produk dan bisnis sudah ada gitu. Ya. Tujuan yang akan dicapai setelah ini ya, dan lanjutnya ya. Iya. Jadi setelah mereka punya satu kelompok itu punya masing-masing satu bisnis, realisasi kita setelah ini kita akan merealisasikan bahwa mereka keluar dari sini itu memang punya bisnis. Gitu. Udah mapan dan udah bisa baik dari perencanaan bisnis, kelebihan dan kelemahan dari memilih bisnis itu sendiri, menghitung secara keuangan untung dan laba. Dari satu tadi mereka akan praktek sampai ke promosi tidak hanya secara langsung tapi juga di media sosial. Dan tujuannya nanti akhirnya misalkan mereka memilih, contohlah misalkan kita contohkan satu jual beli komputer, nanti akan kita praktekkan bahwa mereka jual beli komputer sama teman-temannya dengan ada beberapa alat yang akan kita beli. Praktek langsung menghitung satu hari itu mereka berapa mendapat untungnya gitu, dan juga cara memasarkan di media sosial tadi. Mereka akan membuat, nanti akan kita pilih kita pakai marketplace apa gitu. Nanti siswa per kelompok ini punya akun, satu kelompok itu punya satu akun. Contoh misalkan marketplace yang ada sekarang misalkan Lazada atau Shopee, mereka akan diajarkan sampai membuat satu akun itu jual produk di dalam itu. Tapi setelah belajarnya selesai, akunnya dihapus lagi karena tugasnya untuk memasarkan itu aja. Tujuannya setelah keluar dari sini mereka punya ilmu cara memasarkan barang di media sosial, cara memasarkan barang di marketplace, dan punya ilmu itu. Jadi akunnya simpan dulu setelah selesai pembelajaran, besok dipakai setelah keluar dari sini. Itu tujuan tindak lanjut setelah ini akan dicapai. Sekali ya Pak Mut, rencana akhir dari satu pelajaran aja pada modul ini tentang produk rancangan usaha di bisnis di bidang TKJ. Ya, bisnis di bidang TKJ, dan pada akhirnya anak-anak ini nanti akan mempunyai bisnis sendiri setelah keluar dari SMK ini tentang bagaimana cara memasarkan produk baik dari secara langsung maupun di media sosial Pak Mut ya. Ini tambahkan sedikit ya. Kadang kan kalau anak-anak ini misalkan sekolah nih, minta kan besoknya mau jadi ini gitu, kadang kurang terpikir bahwa jadi pengusaha gitu. Jadi kita usahakan nih dari sekarang ini sudah banyak diarahkan
PKKWU, kemudian di kelas 1 sudah ada program perencanaan bisnis. Iya. Nah, jadi kita kasihlah masukan-masukan sebelumnya itu bahwa tujuan kalian itu tidak hanya mau menjadi cita-citanya ini, misalkan ya pegawai segala macam lah. Jadi besok harus punya bisnis sendiri supaya bisa ya mempekerjakan orang lain untuk diri sendiri dan bisa mempekerjakan orang lain. Itu yang akan dicapai besok. Kira itu Bu. Bagus sekali, terima kasih Pak Mut. Iya, semoga nanti apa yang direncanakan ini bisa berjalan dengan lancar Pak Mut ya. Baik, mungkin itu saja Pak Mut pembicaraan kita pasca dari observasi kemarin. Terima kasih Pak Mut sudah bersedia untuk wawancara atau coaching pada pagi hari. Terima kasih Pak Mut, sampai ketemu lagi di lain waktu. Oke, sama-sama.